Di dunia ini cuma ada 3 hal yang kepastiannya mutlak dan gak bisa kamu hindari sekuat apapun kamu berlari. Kematian, pajak bulanan, dan pertanyaan, kapan nikah di acara kumpul keluarga? Situasinya selalu sama tiap tahun. Kamu lagi husyuk ngunyah rendang sapi, tiba-tiba tante kamu, yang dari zaman kamu masih main Tamagotchi, kerjaannya julid, mendekat. Target terkunci. Kapan nyusul? Itu sepupumu si Budi udah anak 2 loh. Ingat umur, nanti keburu ketuaan, susah laku. Mental breakdown alert. Di titik ini, dalam hati, kamu pengen banget nyiram kuah opor panas ke mukanya. Tapi kamu sadar, kamu masih numpang hidup, dan BPJS kamu kelas 3. Kamu cuma bisa nyengir palsu, tersenyum kecut kayak orang nahan mules. Pertanyaannya, kenapa sih masyarakat kita menganggap pernikahan itu kayak lomba lari karung pas 17-an? Siapa cepat, dia dapat. Padahal, ini milih partner hidup, woy. Bukan milih gorengan sisa di abang-abang yang kalau rasanya alot tinggal dibuang ke tempat sampah. Mari kita bedah pakai pisau psikologi. Kenapa orang suka banget nanya kapan nikah? Sebenarnya, ada yang namanya social scripting atau naskah sosial. Otak sebagian kerabat kita itu, maaf-maaf kata nih, beroperasi layaknya NPC di video game. Begitu sistem mereka mendeteksi ada manusia berstatus single, usia di atas 24 tahun, dan punya detak jantung, skrip otomatis yang keluar dari mulut mereka ya cuma itu. Mereka itu nggak peduli-peduli amat sama kebahagiaan kamu. Mereka cuma miskin kosakata basa-basi. Nanya gimana portofolio reksadana kamu bulan ini, mereka nggak ngerti. Nanya gimana pendapatmu soal ekspansi AI ke industri kreatif, yang ada mereka pusing sendiri. Jadi, dipilihlah pertanyaan paling template sejagat raya. Masalahnya, nikah itu kan ibarat ngambil KPR rumah tua berhantu dengan tenor seumur hidup. Kamu harus ngecek atapnya bocor nggak, mentalnya sehat nggak, pondasinya kuat nggak, finansialnya stabil nggak, ada hantu masa lalunya nggak, mantannya masih gentayangan minta balikan nggak. Terus, tante kamu nyuruh buru-buru tanda tangan kontrak tanpa baca klausulnya. Cuma gara-gara, tuh lihat, tetangga udah pada beli rumah. Ya biarin aja. Nanti kalau atap rumah mereka rubuh dan cicilannya nunggak, emang tante mau bayarin? Enggak kan? Terus, gimana cara survive dari serangan fajar ini tanpa harus durhaka dan dicoret dari kartu keluarga? Rahasia para suhu adalah, jangan dilawan pakai logika, lawan pakai absurditas. Ini namanya komedi judo. Kamu pakai tenaga lawan untuk menjatuhkan mereka sendiri. Jangan pasang wajah memelas, jangan ngelas, belum ketemu jodohnya. Lemah. Mulai sekarang, pakai 3 jurus ini. Pertama, jurus lempar balik modal. Kalau ditanya kapan nikah, jawab dengan senyum paling manis sedunia. Lagi nunggu sponsor nih tante. Kalau tante mau nyumbang catering 500 porsi sama gedung di Sudirman, minggu depan saya langsung sebar undangan. Dijamin 100% dia langsung pura-pura amnesia dan belok nanya harga cabe. Kedua, jurus BPS alias Biro Pusat Statistik. Bikin mereka nyesal nanya ginian. Jawab dengan wajah super serius. Wah, masih nunggu inflasi turun dan suku bunga BI stabil, tante. Berdasarkan riset makroekonomi, ancaman resesi global bikin cost of marriage naik 15%. Belum lagi prediksi stagflasi kuartal depan. Tante kamu bakal diem, nelan ludah, dan ngerasa otaknya mendadak konslet. Ketiga, jurus setuju dan lebay. Patahkan ekspektasi mereka dengan jawaban yang lebih halu dari pertanyaan mereka. Iya nih tante, rencananya sih besok sore. Tapi bingung, KUA-nya tutup nggak ya kalau tanggal merah? Mana penghulunya lagi cuti ke Zimbabwe? Bikin mereka mikir, ini anak kesurupan jin mana ya? Dan akhirnya mereka pergi menjauh. Intinya, teman-teman kaum rebahan yang budiman. Hidup kamu itu adalah timeline kamu sendiri. Jangan pernah mau berlari pakai jam waker orang lain. Apalagi jam waker yang baterainya udah karatan. Gak ada piala bergilir buat yang nikah duluan. Dan gak ada denda tilang buat yang nikahnya telat. Sekarang, klik tombol subscribe di bawah. Like video ini
dan share ke grup keluarga kamu sebagai bentuk teror mental halus. Kalau kamu nggak subscribe sekarang, gue sumpahin, besok pagi pas kamu bangun tidur, kamu ditunjuk jadi seksi sibuk angkat-angkat piring kotor di nikahan mantan kamu. Jangan main-main sama algoritma. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadilah pemalas yang cerdas. Dan salam waras.